Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Askuri Fai Baksin. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kali ini saya akan melanjutkan materi yang masih ada hubungannya dengan komposisi gambar, yaitu garis imajiner atau imaginary line. Apa sih yang dimaksud dengan garis imajiner itu? Nah, biasanya para pemula itu masih bingung apa sih yang dimaksud dengan garis imajiner. Jadi, garis imajiner sesuai dengan namanya adalah sebuah garis yang secara imajiner itu diciptakan oleh campers atau juru kamera. Tujuannya ada agar subjek foto atau tujuannya agar subjek gambar yang diambil itu ada nyambung atau ada kesinambungan, ada interaksi antara satu dengan yang lain, ya. Nah, kalau kita perhatikan yang namanya garis imajiner ini memang tidak semuanya dipahami oleh para sineas pemula, ya. Namun kalau kita perhatikan para sineas yang sudah jempolan, kita perhatikan cara membuat filmnya itu sangat oke. Mereka sangat detail memperhatikan soal garis imajiner. Nah, kita akan coba secara teori garis imajiner itu apa sih? Oke, baik ya. Sejauh manakah pengambilan gambar harus menggunakan garis imajiner? Nah, ini tentunya pertanyaan klise ya. Jadi artinya kapan sih saatnya seorang juru kamera itu memperhatikan soal garis imajiner? Tentunya menciptakan garis imajiner ya sebetulnya bukan tanggung jawab penuh yang diemban oleh juru kamera, tapi yang jelas adalah hasil kreasi seorang sutradara tapi lewat tangan campers atau juru kamera. Oke. Jika ada dua subjek hidup yang sedang berinteraksi, maka keduanya harus diciptakan garis imajiner. Nah, jadi artinya garis imajiner ini seperti yang saya bilang, ini merupakan garis imajinatif yang diciptakan oleh juru kamera untuk menciptakan interaksi antara berbagai subjek yang ada dalam frame itu. Yang kedua, bila ada subjek hidup berinteraksi dengan subjek atau benda mati, maka tetap garis imajiner itu diperlukan. Nah, yang pertama saya bilang tadi interaksi itu antar makhluk hidup. Nah, yang kedua, interaksi juga harus tercipta ketika ada shoot antara yang hidup dan yang mati. Ya, artinya benda mati dan benda hidup. Ketika dia berinteraksi pun kita harus menciptakan garis imajinernya. Yang ketiga, garis imajiner tercipta karena pengaruh point of view shoot. Jadi salah satu teknik pengambilan gambar sehingga antara subjek satu dengan lainnya harus ada garis imajinernya. Nanti tentunya Anda bisa lihat contoh yang saya sampaikan agar lebih jelas ya pemahamannya tentang garis imajiner. Kalau secara teori memang tampaknya agak sulit ya dipahami. Berikutnya, garis imajiner harus ditunjukkan manakala subjek hidup berada di sebuah lingkungan tertentu, seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu. Nah, mencari sesuatu itu kan macam-macam ya, bisa mencari sesuatu yang hidup atau mencari benda mati. Nah, itulah beberapa hal yang harus Anda perhatikan kapan saatnya Anda harus membuat garis imajiner terhadap gambar yang Anda ciptakan. Jadi ingat, ini tidak gampang ya, tapi harus dilatih ya. Dengan latihan sering tentunya Anda akan mudah sekali muncul logika sinematik, di antaranya adalah bagaimana menciptakan garis imajiner. Baik, selanjutnya kita masuk teori yang lainnya. Dalam beberapa kasus banyak juru kamera yang tidak mengindahkan garis imajiner ini. Contohnya, jika ada seorang mengetok pintu dan penasaran karena di dalam pintu tidak ada reaksi, maka dia akan memanjat atau menggunakan kursi untuk melihat bagian dalam. Pada posisi ini, maka pengambilan gambar mata orang ini menggunakan low angle karena sesuatu yang dia cari berada di bawah.
Sebaliknya, di ruangan karena menjadi sesuatu yang dicari orang, seharusnya pengambilan gambar menggunakan high angle sebab posisi yang melihat dari arah bagian atas. Ya, jadi ketika orang melihat sesuatu ke bawah, tentunya kita harus mengambilnya dari camera angle-nya low angle. Tapi ketika kita akan melihatkan benda yang dicari, berarti kita harus mengambilnya dari arah high angle. Nah, itu antara pengambilan gambar low angle dengan high angle. Nah, ini yang tercipta yang namanya garis imajiner. Nah, tentunya Anda sering melihat ya. Jadi kalau adegan yang harusnya dibuat garis imajiner tapi ternyata tidak, itu ya jadinya ya kurang menarik begitu ya. Nah, gitu. Baik, selanjutnya kita akan masuk materi lain masih tentang garis imajiner. Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan terhadap subjek agar garis imajiner tetap terjaga. Apa aja itu? Pertama, persamaan posisi atau yang disebut dengan matching of position. Yang kedua, persamaan gerakan, ya, matching the movement. Dan yang ketiga, persamaan arah pandang atau matching the look. Jadi ada 3 hal yang harus Anda perhatikan ketika menciptakan garis imajiner, ya. Dan ini tentunya harus dilatih sering, karena kalau tidak, sulit akan mendapatkan gambar-gambar yang bersifat garis imajiner atau yang mengandung garis imajiner. Nah, beberapa hal itu sudah saya sampaikan yang kaitannya dengan garis imajiner. Nah, tentunya Anda bisa lihat video berikut ini, itu bagaimana sih contoh adegan atau sebuah scene yang memang dibangun dengan cara bangunan imajiner atau garis imajiner. Nah, setelah melihat videonya, tentunya Anda bisa paham. Nah, artinya bukan sesuatu yang asing ya bagi Anda juga, karena mungkin Anda sudah biasa melakukan, hanya mungkin tidak direncanakan, tidak ditata secara rapi, dan mungkin peristilahnya pun mungkin belum terlalu familiar ya. Nah, tapi dengan materi ini Anda jadi semakin paham bahwa dalam sebuah pengambilan gambar untuk membangun sebuah komposisi yang menarik, jangan lupakan yang namanya garis imajiner ya. Jadi video ilustrasi ini menggambarkan bagaimana langkah-langkah membuat garis imajiner gitu ya. Tentunya setelah video nanti kita potong-potong lagi dalam bentuk still image supaya kita lebih mudah memahami. Dan garis imajiner ini tentunya tidak sulit sebetulnya, asal kita bermain di logika sinematik ya. Seperti yang berulang saya sampaikan, bahwa ketika kita berhubungan dengan pengambilan gambar, jangan lupa yang disebut dengan logika sinematik. Jadi kata atau kunci katanya dalam produksi film atau video adalah logika sinematik, karena inilah yang akan menentukan apakah gambar yang Anda bikin itu sudah mengandung komposisi yang bagus, kemudian mengandung continuity, dan juga sudah mengandung unsur garis imajiner. Kita perhatikan ilustrasinya ya. Ya, contoh berikut ini adalah bagaimana seorang campers dia membuat garis imajiner. Awalnya kita mengambil subjek yang sedang menunggu. Lihat dari aktingnya, dia sedang menunggu seseorang. Kemudian selanjutnya akan muncul orang lain dan melakukan interaksi. Kita lihat di seberang sana ada orang lain. Nah, disinilah dia mulai menunjukkan garis imajiner, karena ada interaksi antara yang wanita dengan sang pria. Nah, ini juga kelihatan ya bagaimana dia memperlihatkan garis imajiner. Ini juga sama, memperlihatkan garis imajiner. Nah, ini juga muncul lagi. Terus berikutnya sama. Nah, saat ini menggunakan low angle, kemudian yang ini menggunakan high angle.
Sehingga ketika low angle dan high angle disatukan, memunculkan garis imajiner. Kelihatan di sini sudah mulai garis imajinernya hilang karena sudah mulai menyatu, dalam arti sudah dialog bersama. Kita akan melihat adegan berikutnya, akan muncul juga garis imajiner yang lain. Nah, ini juga ketika mereka melihat pengumuman di pohon, ini juga menunjukkan garis imajiner. Nah, itulah ya teman-teman semua perihal garis imajiner. Sehingga dalam masalah komposisi selesai sudah mengandung yang namanya garis imajiner, continuity, dan komposisi gambar itu sendiri. Mudah-mudahan dengan Anda memahami tentang 3 hal tadi, ke depan atau mulai sekarang saat Anda sudah harus mampu menciptakan shoot yang baik dan menarik. Yang baik artinya tadi memenuhi kaidah logika sinematik. Menarik artinya karena ini sebuah karya seni, tentunya Anda juga harus membuat semenarik mungkin sehingga apa yang Anda bikin itu akan menjadi tontonan yang menarik, menjadi tontonan yang setidaknya akan ketagihan bagi audiensnya. Samalah ketika misalnya kita membuat atau kita menonton film, misalnya sutradarana Clint Eastwood misalnya untuk film-film western, kita mengamati lah, oh filmnya ternyata menarik ya, shoot-shootnya menarik, segala macamnya menarik. Akhirnya ketika ada film yang disutradari oleh Clint Eastwood, kita juga akan mau tidak mau ya ingin menonton filmnya karena kelebihan misalnya dia pada aspek penataan gambar. Oke lah, itulah mengapa dalam semua festival film selalu salah satu unsur yang dinilai penting adalah aspek sinematografinya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Dan materi selanjutnya kita udah masuk ke materi praproduksi ya, yaitu membuat naskah film atau skenario. Nah, tentunya ini harus Anda ikuti terus, karena kalau tidak tentunya ada benang merah yang terputus. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa tetap stay tune di saluran saya ini, askurifaibasin.com. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.